Allahu Akbar. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang di luar negeri Sami ataupun Allahu dimanapun berada, liman. ini di Indonesia sekarang tuh lagi rame pemberitaan mengenai pondok pesantren Az-Zaitun. Ini yang mana sekarang trending, viral, menjadi perbincangan baik di Malaysia, di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Korea, dan banyak negara-negara lain. Kita ini teman-teman yang di luar negeri, kawan-kawan PMI mungkin kurang begitu tahu ya apa yang terjadi di Indonesia. Saya juga baru cek-cek tadi, kok rame banget, banyak sekali diberitakan. Saya penasaran, saya coba baca-baca, dan ternyata ini memang ada banyak keanehan. Karena dari konsep adanya, terus suara azannya juga, terus dari sholat idnya kemarin, bahwa di gambar tersebut ada safnya itu berbeda dengan kita. Kalau kita di teman-teman yang dari Nahdien maupun Muhammadiyah kan sholatnya itu kan rapat gitu ya. Ini kok beda, terus di tengah-tengahnya juga ada perempuannya juga, terus di belakang itu ada seseorang yang berdoa, mohon maaf ya, itu dari non-muslim atau apa, ini kurang begitu paham. Tapi yang jelas dari video ini memang negara kita tuh sekarang ada apa ya, maksudnya tuh pondok pesantren Az-Zaitun ini sebenarnya tuh pondok yang seperti apa. Saya baca-baca itu, ini katanya terbesar di Asia Tenggara. Ini makanya sampai sekarang masih dibaca, masih saya pelajari. Karena kita-kita ini, terutama calon-calon orang tua, yang mana di era-era zaman akhir yang sekarang ini tentunya harus lebih berhati-hati dan waspada ketika mendidik atau memasukkan putra-putri kita ke salah satu instansi pendidikan ya. Karena ini semuanya akan berefek ke masa depan putra-putri kita nanti. Meskipun kita sampai sekarang nih, terutama aku sama teman-teman yang belum punya anak dan sebagainya, tetapi dengan maraknya pemberitaan dan kejadian-kejadian di negara kita, terutama teman-teman nih yang di luar negeri ataupun teman-teman yang melihat video ini, karena kita itu sibuk kerja, jadi kadang nggak ngelihat apa fenomena yang ada di negara kita terkait tentang hal-hal yang bersifat terkait hal-hal yang ini cukup sensitif sebenarnya. Nah, ini perlu dilakukan mungkin penelitian ya, atau bisa dilakukan penyelidikan oleh Menteri Agama atau dari dinas terkait, dari departemen negara kita. Ini benar-benar maksudnya tuh, ini aliran ini Az-Zaitun ini sebenarnya tuh apa, mazhabnya apa, terus kok beda gitu ya. Mungkin teman-teman yang melihat video ini yang lebih paham gitu ya terkait hal tersebut, mungkin nanti bisa memberikan komentar, karena sampai sekarang saya masih melihat sebenarnya itu ada apa di negara kita ini, kok rame terkait dengan pemberitaan ini. Ini ramai diberitakan teman-teman. Di Malaysia juga viral, diberitakan juga, dibahas di negara lain juga sama, di Korea dan di negara lain. Karena ini memang aneh, karena nggak biasanya. Lantunan azan itu yang biasa itu kan merdu luar biasa ya, teman-teman sudah pada tahu. Dan yang viral sekarang ini dari Az-Zaitun ini berbeda. Terus safnya renggang-renggang, di tengah-tengah itu kemarin waktu sholat itu ada perempuan di depan, terus juga pada kursi dan sebagainya. Ini makanya untuk para pemuka agama, tokoh-tokoh yang tahu, yang ahli dalam hal ini mohonlah speak up ya, atau memberikan tampil ke publik supaya hal ini tuh bisa teratasi. Dikhawatirkannya ketika orang-orang yang pintar, orang-orang yang luar biasa tahu tentang agama, kemudian berdiam diri, ini sangat berbahaya. Jadi makanya untuk teman-teman yang paham dengan beberapa hadis-hadis terkait hal tersebut, ini mohon untuk ini ya, ayolah kita benahi semuanya. Khawatirnya nanti kalau ini marak terus di media sosial yang ramai dengan pemberitaan-pemberitaan, terus ada beberapa aliran-aliran yang aneh-aneh, akhirnya putra-putri kita, calon-calon generasi masa depan, akhirnya terpengaruh dan akhirnya masuk ke aliran yang tidak tepat atau kayak gitu. Karena kita adalah dari Ahlussunnah wal Jamaah, dari teman-teman Nahdien atau ulama, mungkin ada dari kawan-kawan Muhammadiyah dan sebagainya. Saya yakin di media sosial tuh tentunya ini memberikan pembatahan ya terkait hal tersebut. Di Indonesia itu kan ada dua ini ya, siapa tuh, Muhammadiyah sama Nahdlatul Ulama. Ini adalah yang terbesar karena sudah bergandengan tangan dan sebagainya, yang didirikan oleh, kalau dari kita Nahdlatul Ulama yang didirikan oleh Romo Kiai Haji Hashim Asy'ari, Masya Allah. Terus dari Muhammadiyah adalah di Kiai Haji Ahmad Dahlan dan sebagainya. Makanya teman-teman semuanya, berita ini ramai. Ini kita-kita yang di luar negeri nih, terutama yang kurang begitu tahu fenomena yang di Indonesia, pas pulang nanti misalnya pas di rumah kok kadang merasa aneh, karena sekarang tuh mulai banyak muncul aliran yang aneh-aneh teman-teman. Yang ini bid'ah lah, yang itu bid'ah, yang ini bid'ah. Jadi makanya bingung. Makanya maksudnya ini harus di ini. Teman-teman, kayak saya senang sekali dengan para habaib-habaib yang luar biasa, Masya Allah, ulama-ulama kita yang aktif di media sosial, bahkan di media lain gitu ya. Masya Allah, luar biasa untuk membantah para aliran-aliran yang aneh-aneh ini. Karena ini benar-benar bikin resah gitu ya. Maksudnya tuh aneh, pokoknya bikin resah, jujur aja bikin resah gitu ya. Memang benar di zaman akhir itu akan banyak sekali aliran-aliran yang
bermunculan. Tentunya yang teman-teman sendiri untuk para alim ulama yang luar biasa, karena saya sering ngikutin beberapa kajian-kajian dari Gus Bah, terus dari banyak ya terus dari Habib Naufal Ali Idrus, terus ada ustadz yang lain yang sebagainya gitu ya, Adi Hidayat dan sebagainya. Ini banyak, bagus banget maksudnya untuk menangkal berita-berita ini gitu ya, untuk melawan beberapa aliran-aliran yang baru kayak seperti ini di Al-Zaitun ini juga aliran ini apa ini. Makanya ini perlu perlu diberikan gambaran gitu ya, supaya teman-teman masyarakat awam itu khawatirnya nanti ada generasi-generasi, karena ini alirannya ini apa, mazhabnya apa dan sebagainya, ini masih bertanya-tanya. Ini viral teman-teman di media sosial. Jujur aja ada kekhawatiran ya, terutama untuk kita para orang tua atau calon orang tua yang ingin memasukkan nanti putra-putrinya ke pendidikan agama yang seperti apa. Nah, jadi untuk teman-teman sendiri, di maraknya media sosial yang rawan dengan beberapa isu dan berita-berita, tentunya teman-teman harus lebih selektif lagi ketika akan memasukkan putra-putrinya ke lembaga pendidikan agama yang sesuai dengan kepercayaan maupun dari akidah atau langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW, jadi ajaran yang benar gitu ya, itu Ahlussunnah wal Jamaah kayak gitu. Oke sahabat semuanya, ini adalah berita yang lagi ramai, ini karena rawan sekali kok bisa hal terjadi seperti ini di negara kita ini, soalnya Indonesia tercinta. Oke sahabat semuanya, tetap berhati-hati, kita pantau terus perkembangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu untuk teman-teman semuanya.